Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang permintaan, penawaran, harga, dan pasar. Materi ini adalah materi yang selalu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama biasanya untuk para perempuan atau ibu-ibu nih. Ke pasar, pasti menawar. Ke supermarket, pasti melihat harga diskonnya yang mana saja. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, materi pertama kita akan belajar tentang permintaan. Sesuai dengan definisinya, permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Kemarin kita sudah diramaikan dengan gerakan Jateng di Rumah Saja pada tanggal 6 sampai 7 Februari 2021. Ternyata hal ini berefek pada paniknya masyarakat ketika tanggal 6 dan 7 tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah. Lalu apa efeknya? Efeknya adalah pada hari Jumatnya orang-orang masyarakat berbondong-bondong ke pasar untuk melengkapi kebutuhan hidupnya selama 2 hari. Ini otomatis akan memberikan efek yang harusnya tidak berkerumun, akhirnya di hari Jumat pasar menjadi sangat ramai dan tidak ada social distancing di situ. Lalu hubungannya apa dengan permintaan? Ketika kebutuhan masyarakat itu banyak sekali, maka permintaannya juga akan banyak, sehingga pasar akan menjadi ramai pembeli. Orang-orang akan membeli suatu barang dan jasa yang dibutuhkan pada saat itu. Nah, hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang atau jasa, maka semakin sedikit jumlah atau barang atau jasa yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga barang atau jasa, semakin banyak jumlah barang atau jasa yang diminta. Baik, sekarang coba kita perhatikan, ketika harga suatu barang itu naik, otomatis permintaannya tidak sebanyak ketika barang itu dijual dengan didiskon. Biasanya di akhir tahun, beberapa supermarket akan mengadakan super sale atau diskon besar-besaran. Hal ini akan menumbuhkan permintaan dari masyarakat semakin banyak dibandingkan dengan hari-hari lainnya di mana supermarket itu tidak akan memberikan diskon. Inilah yang disebut dengan permintaan. Lalu, apa saja sih yang mempengaruhi besarnya permintaan? Ya, yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Sesuai dengan hukum permintaan, bahwa semakin tinggi harga barang atau jasa yang ditawarkan, maka jumlah permintaan akan sedikit. Berbanding terbalik jika semakin rendah harga atau barang yang ditawarkan, harga barang atau jasa yang ditawarkan, maka jumlah permintaannya akan semakin banyak. Itu. Lagi yang kedua adalah harga barang pengganti. Contohnya apa? Ya, kalau misalnya kita membutuhkan nasi untuk makan. Ternyata harga nasi saat itu tuh mahal banget, mahal sekali, sehingga orang-orang akan mengurangi permintaan terhadap beras dan mencari solusi atau alternatif pengganti beras.
bisa jagung, bisa ubi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah harga barang pelengkap atau komplementer. Contohnya ini apa? Kalau misalnya yang saling melengkapi itu apa? HP dan kuota ya. Iya, seperti harga HP dan pulsa misalnya. Jika harga HP itu sangat tinggi, kemungkinan permintaan terhadap pulsa akan rendah. Begitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah pendapatan seseorang. Kita bandingkan orang berpendapatan tinggi dengan rendah, otomatis jumlah permintaan atau barang yang akan dibeli juga berbeda. Selanjutnya ada selera konsumen, kemudian intensitas kebutuhan konsumen dan jumlah penduduk. Kita lihat di sebelah di sini, di sebelah kita ada contoh dari promo suatu supermarket dan minimarket. Ketika ada promo harganya lebih murah, ya, untuk poin pertama ini, harganya lebih murah, otomatis jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan semakin banyak, semakin tinggi, betul. Karena orang-orang biasanya memburu apa? Memburu diskonnya, terutama ini ibu-ibu biasanya. Ibu-ibu, kalian yang perempuan juga mungkin sudah ada sense untuk itu, untuk berbelanja nyari diskonan. Bahkan kemarin kalian lebih memilih, aku lebih suka belanja di all shop. Kenapa? Karena harganya lebih murah. Ini akan mempengaruhi jumlah permintaan. Kemudian, kita akan belajar tentang kurva permintaan. Dalam kurva permintaan ini, yang pertama harus kita tuliskan adalah kita membuat tabel permintaan. Contohnya di sini adalah tabel harga masker kain dan jumlah permintaan masker dalam satuan lusin. Ketika harga maskernya Rp4.000, ternyata jumlah permintaan maskernya itu sejumlah 200. Ketika harganya semakin naik hingga Rp10.000, maka jumlah permintaannya juga semakin sedikit. Baik, berarti berbanding terbalik ya. Saat harganya murah, di sini permintaan 200. Ketika harganya tinggi sekali 10.000, maka permintaannya hanya 80. Baik, dari sinilah, dari tabel inilah kita akan membuat sebuah kurva. Ya. Dari yang pertama misalnya nih. Dari yang pertama ya. Dari yang pertama, ketika harganya 4.000, maka 300. Ini lihat, sini 4.000 harganya. Ya, untuk harganya itu kita tuliskan sebagai, sebagai sumbu Y-nya. Sedangkan untuk jumlahnya dituliskan di sumbu X-nya atau yang horizontal. Mohon maaf, ini garisnya biarin seperti ini ya, karena tidak menggunakan penggaris. Ya, ini sini ya. Ini di sini ada titik 200. Di sini 200, berarti 200,4.000. Ketika permintaan 1.180, maka harganya adalah 5.000. Di sini nih, ini ya. Lihat ya, ini sini. Sini 5.000. Sini. Dan seterusnya. Dan seterusnya hingga segini. Maka akan membentuk sebuah kurva disebut dengan kurva permintaan. Nanti setelah ini kalian wajib mencoba. Sudah disediakan penggarisnya dan pensilnya bukan? Ya, kita semua nanti akan mencoba membuat kurva permintaan.